Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wakim Borneo. Teman-teman, kali ini kita ada satu unit mobil BRV 2016 atau 2017 BRV Prestige. Selama 8 tahun penggunaan dan plus minusnya apa saja, maka kita bongkar dan kita review spesifikasinya juga ya. Jadi nanti lengkapi spesifikasinya dan pengalaman penggunaan selama 8 tahun. Selanjutnya kita akan buka ruang mesin ya. Ini bentuk kuncinya BRV. Jadi kuncinya terintegrasi dengan tombol remote-nya. Jadi dia terintegrasi. Kita coba ruang mesin, kita pertama pencet dulu. Untuk pembukaan ruang mesin di sini adalah untuk lockout-nya. Untuk pembukaannya kita congkel dulu. Nah, maka akan terbuka di ruang mesin. Kita buka ruang mesin. Kapasitas yang digunakan mesin, kita menggunakan 4 silinder untuk BRV dan cc-nya 1497 atau kurang lebihnya 1500 cc. Kemudian mesin yang digunakan ini cc-nya sama dengan mobil Leo dan mobil HR-V dan mobil Honda Jazz maupun Honda City. Jadi sama-sama 1500 cc. Kemudian dari sektor mesin yang pernah diganti adalah aki. Kalau aki wajar ya, sekitar 3 tahunan atau 4 tahun itu kita harus mengganti aki. Selain aki adalah engine mounting. Jadi engine mounting selama penggunaan 8 tahun ini sudah kita pernah ganti untuk engine mounting. Karena mobil ini daily activity, digunakan setiap hari, digunakan untuk menjemput, mengantar anak dan jalan keluar kotanya atau ke agak jauhnya, kurang lebihnya sekitar 1 tahun sekali baru kita jalan keluar kota. Selebihnya tidak ada yang diganti, tidak ada kekurangan, tidak ada yang harus dikhawatirkan dalam sektor mesin. Sekarang kita masuk ke ruang kabin. Berada di kabin pengemudi. Berikut adalah tampilan kabin dari pengemudi. Ini lampu standar ya, ini sudah LED, jadi lumayan cukup terang. Kemudian untuk material dashboard sama down trim ini kurang lebihnya sama, jadi ini plastik keras ya, jadi lumayan lah, ini material plastik keras, jadi nggak rendah banget tapi nggak tinggi banget ya. Jadi plastiknya karena catnya warna hitam jadi agak bagusan. Dari posisi pengemudi ini mirip banget dengan Mobilio. Jadi kelegaannya nyaman dan untuk tampilan kedepannya kita bisa melihat lebih luas ya. Jadi mirip dengan Mobilio untuk keadaan di dalamnya. Sekarang kita coba nyalakan ya. Berikut adalah tampilan head unit BRV Prestige dan kita sudah touchscreen. Kemudian untuk AC-nya sudah secara digital ya, naik turunkan. Ini sudah secara digital untuk di AC. Kemudian untuk MID di seputaran sini ya, ini standar ya, kan standar ini mobil matic. Kemudian ini ada terkait dengan RPM-nya. Kemudian untuk petunjuk kecepatan dia masih jarum. Yang sebelah kanannya adalah sudah digital ya. Penggunaan konsumsi BBM untuk mobil BRV ini ya, tipe Prestige Matic ini, untuk di dalam kota kita sekitar 11 sampai 12 untuk dalam kota. Kalau untuk di luar kota kita pernah tembus sampai 15 atau 14. Itu lewat jalur tol itu 14-15. Kemudian kisi-kisi AC ya standar aja. Kalau kisi-kisi AC, kisi-kisi AC-nya standar, tidak sama ya seperti mobil pada kelasnya. Berikut ada tuas matic. Ini lampu indikator sini tidak nyala ya. Jadi kalau kita melihat dalam maticnya ini pada saat yang ke P atau ke R atau ke netral, kita lihat pada MID di sini. Apalagi ya. Selanjutnya ruang penyimpanan ya, ini standar. Jadi ada laci di depan pengemudi, depan penumpang ada laci 1. Kemudian sepiannya sudah di track ya, jadi bisa melipat sendiri. Kemudian untuk yang auto up atau down itu hanya untuk
kaca depan driver. Yang untuk kaca depan penumpang maupun belakang dia belum auto on off, atau down atau auto up. Kali tombol langsung naik ke atas. Salah satu kelebihan dari mobil yang tipe Prestige, kita sudah dapat kontrol traksi. Kontrol traksi ini kita bisa nyalakan secara manual atau dia otomatis. Ketika kita berkendara dalam keadaan jalanan licin atau berpasir, dia bisa nyala secara otomatis. Dia langsung nyala sendiri. Jadi ini salah satu kelebihan pengamanan sehingga mobil tidak mudah lari atau tergelincir. Kita sudah ada kontrol traksi. Ini hanya didapatkan di tipenya Prestige. Untuk yang tipe E yang bukan Prestige atau yang lainnya maka tidak dapat. Material joknya belum kulit ya, jadi masih kain. Ya cukup nyaman dan dingin. Cuma kekurangannya adalah ini ketika jatuh susu atau tumpahan dari makanan ringan itu akan susah dibersihkan. Kalau yang kulit maka lebih mudah dibersihkannya. Kalau ini makanya wajib, kalau kotor kita langsung bersihkan. Selanjutnya kita akan coba di baris kedua untuk mobil BRV tersebut. Untuk ketinggian saya 17374, ini cukup lega ya. Jadi tadi untuk kondisi driver yang saya tempatkan tadi memang agak sempit, dan ini cukup begitu lega banget nih untuk di baris kedua. Kemudian terkait dengan tombol terkait dengan AC atau blower di bagian belakang, kalau dari BRV ini agak sedikit berisik, tapi ya overall cukup dingin sih untuk blower atau AC di blower bagian belakang. Jadi di sini settingannya di sini mode kecepatan berapa, dia sampai mode ketiga yang paling kencang. Karena ini merupakan mobil antar jemput anak, ada anak bayi, maka ini sangat dibutuhkannya car seat ini. Jadi sudah waktunya nih, kalau kita nggak perlu gendong-gendong lagi, jadi saat dedek bayi itu bisa kita taruh di car seat ini, dan dedek itu juga merasa nyaman di dalam mobil. Jadi kalau misalnya ditaruh langsung di joknya kan terlalu lebar, bukan buat untuk bayi. Kalau di sini pas untuk bayi. Di sini juga ada handlingnya. Interiornya kalau kita lihat ini mayoritas untuk tipe Prestige ini hitam ya, langit-langitnya abu-abu. Nah, mobil tersebut adalah mobil 7 seater, jadi 7 seater. Jadi mobil ini tersebut adalah BRV ada 7 seater, tapi kekurangannya adalah headrestnya ini cuma ada 6. Kalau harusnya 7 kan headrestnya ada ini ya, headrestnya ada 7 juga. Ada 7, tapi ini headrest hanya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang di baris kedua ini bisa untuk 3 orang. Bahkan orang dewasa pun masih kita cukup lega ya. Nah, masih cukup lega nih untuk di orang dewasa. Untuk profil ban, jadi ban standar dari BRV ini profilnya adalah 19555 R16. Jadi ringnya ring 16. Namun untuk BRV tersebut kita ganti dengan peleknya Civic, ada Civic FD. Nah, dan kita gunakan profil ban 205 60 R16. Untuk ringnya sama. Jadi hanya profil ringnya sama ring 16. Profil bannya. Ada perbedaannya juga dari tipe Prestige sama tipenya E yang bukan Prestige. Itu dari kembangan dari peleknya ini agak beda ya. Jadi kalau yang tipe Prestige itu dia lurus, kalau yang tipe bukan Prestige dia agak membengkok sedikit. Nah, kalau yang Prestige lurus, namun ini sudah diganti untuk kita gunakan peleknya Civic FD. Saya coba simpulkan teman-teman, jadi mobil BRV ini merupakan mobil gabungan antara MPV sama SUV. Jadi kalau kita bingung nih, kita beli MPV atau SUV, maka BRV adalah keputusan terbaiknya. Kemudian BRV ini 7 seater ya, tapi tadi kekurangannya adalah dia hanya untuk headrestnya dia ada 6, bukan 7, tapi dia merupakan mobil 7 seater. Dashboardnya
mirip banget, kurang lebihnya dashboardnya seperti mobil Honda Jazz dan mobil HR-V. Jadi kurang lebihnya samalah dengan dashboard yang itu, atau mobil dengan Mobilio yang facelift ya, Mobilio facelift. Jadi yang facelift Mobilio itu sama dashboardnya. Mobil BR-V menurut kami lebih nyaman dibandingkan rivalnya dari Toyota Rush maupun Terios ya. Jadi BR-V lebih nyaman. CVT-nya lebih halus dan lebih responsif seperti mengendarai MPV. Kelebihan dari mobil BR-V, saya simpulkan desain interiornya menarik seperti Honda HR-V juga atau mobil Honda Jazz. Kemudian itu desain interior, kemudian ruang kabin dalam lega. Sedia tadi ini ya, kontrol kestabilan untuk di jalan yang licin atau jalan berpasir atau menanjak, dia sudah ada kontrol kestabilan untuk TP Prestige ini. Kekurangannya dari BR-V adalah, kalau saya lihat kekurangan dari BR-V ini adalah materialnya. Materialnya tuh kalau dari segi pewarnaan cukup bagus, tapi dia sama, yaitu plastik keras ya. Jadi dari material plastik ya, kalau dilihat dari jauh kayak materialnya agak elegan, tapi ininya lebih keras daripada Mobilio. Jadi dia agak sedikit keras karena mobil BR-V ini semi ini ya, semi off-road. Jadi untuk di jalannya agak berlubang, sedikit-sedikit berlubang, dia masih lebih bagus. Dan dia memiliki ground clearance lebih tinggi, makanya dan dia shocknya didesain agak keras daripada Mobilio. Yang paling mirip dengan Mobilio adalah desain dari tampak samping, namun dari tampak depan tetap lebih gagah mobil BR-V maupun tampak belakang. Tapi kalau dari segi tampak samping mirip banget dengan. Satu lagi kebisingan di ruang kabin dalam perjalanan, kalau kita perjalanan jauh di tol, yaitu suara noise dari luar ya cukup agak terdengar, tapi yang paling terdengar adalah suara noise dari suara bannya. Jadi dari gesekan ban ke aspal itu masuk ke dalam. Menurut saya itu tidak terlalu terganggu sih. Namun kalau kita mau cari nyaman banget ya agak-agak sedikit terganggu. Tapi kalau hanya dalam kota dan kita perjalanan juga nggak jauh-jauh amat, itu nggak cukup terganggu. Tapi kalau bagi orang yang pingin dalam kabinnya sangat senyap banget ya, ini agak terganggu. Kalau dari kami nggak terganggu. Jadi selama penggunaan 8 tahun kita cukup puas menggunakan BR-V tersebut. Nggak ada kendala dalam mesin, nggak ada kendala dalam matic, dan nggak ada error di dalam sistem MID dan sistem computerized atau lainnya. Silakan dari teman-teman memilih mana sih yang paling cocok untuk mobil keluarga. Ada rivalnya juga ya, dari Toyota maupun dari Suzuki. Itu tergantung dari budget dan kebutuhan kita masing-masing. Itu aja dari kami. Terima kasih telah menonton di Wakim Borneo Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.